Nah, ini ya. Sudah terlihat dan terbaca, teman-teman? Judulnya riset pasar. Sudah terbaca ya? Terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Riset pasar. Apa sih itu riset pasar? Nah, dan apa bedanya dengan riset pemasaran? Nah, sini saya ambil dari beberapa teori ya, bahwa riset pasar adalah aktivitas dalam mengumpulkan apa yang namanya informasi bisnis gitu ya terkait dengan kebutuhan, keinginan pasar yang bertujuan agar bisnis bisa menentukan langkah dan strategi yang tepat untuk sukses gitu ya. Jadi riset pasar ini ya dibutuhkan dan penting dilakukan oleh suatu pemilik produk gitu ya atau pengusaha atau pemilik usaha yang apa? Yang bertujuan adalah ya mendapatkan langkah dan strategi yang tepat ya agar produk yang dilepaskan di pasaran itu sukses diterima oleh masyarakat. Itu ya. Maka perlu adanya riset gitu. Ya. Tidak mungkin suatu produk itu diluncurkan atau dilepaskan atau di-launching oleh suatu eh, perusahaan ya tanpa diriset terlebih dahulu gitu. Jadi nanti ada ya, ada riset sebelum launching produk dan juga ada riset setelah produk itu di-launching atau dilepas ke pasaran. Jadi ada 2 kali riset, minimal 2 kali riset. Riset sebelum meluncurkan produk ya untuk mengetahui jika ini produk yang dilepas apa kompetitornya apa saja gitu ya. Kompetitornya apa dan sudah diterima di segmen yang mana, targetnya seperti apa dan positioning bagaimana kompetitor dari suatu produk tersebut sebelum kita produksi atau kita launching. Nah, setelah kita launching juga gitu ya, produk ini kita riset lagi ya. Seperti apa penerimaan produk terhadap sorry, penerimaan pasar terhadap produk yang kita jual ke pasar atau kita lepas ke masyarakat. Itu. Itu. Nah, tetapi riset pasar ini merupakan bagian daripada riset pemasaran. Nah, ini bedanya. Riset pasar merupakan bagian daripada riset pemasaran ya, yang berfokus pada pasar yang telah ditentukan dengan produk, barang atau jasa yang spesifik. Gitu ya. Ya, mungkin teman-teman sudah belajar mengenai manajemen pemasaran ya. Ada 4P, ada 7P gitu ya. Di mana itu 4P dan 7P itu adalah merupakan riset pemasaran atau manajemen pemasaran. Nah, riset pasar ini adalah bagian daripada riset pemasaran yang fokus kepada produknya saja. Kalau riset pemasaran meliputi keseluruhannya, mulai dari produk, harga, itu kan ya, tempat, sampai dengan promosi ataupun distribusi. Nah, untuk riset pasar, fokus kepada produknya saja. Walaupun di dalamnya ada harganya bagaimana, gitu ya. Ada tadi tuh, ada segmenting, ada targeting, ada positioning dari produk yang kita riset. Ya. Nah, sedangkan riset pemasaran merupakan kegiatan penelitian di bidang pemasaran yang dilakukan secara sistematis, gitu ya. Mulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi hasil penelitian. Ya. Jadi, tahapan-tahapan sistematisnya ini mulai dari perumusan masalah sampai dengan interpretasi tersebut juga dilakukan di riset pasar. Tetapi tadi ya, riset pasar berfokus kepada produknya. Ya. Berfokus kepada produknya seperti apa penerimaan pasar terhadap produk yang dijual atau di-launching. Misalkan ya, teman-teman sini Mbak Nabila misalkan ya. Mbak Nabila mempunyai produk, misalkan produknya ini gelato misalkan ya, es krim gelato. Mbak Nabila lepas ke pasar. Nah, sebelum melepas kan Mbak Nabila riset dulu kan ya, ada riset gelato ini jika saya jual di Setiami misalkan ya, di lingkungan teman-teman yang ada di Setiami,
berapa harga yang sesuai, ya kan ya? Berapa harga yang sesuai untuk produk gelato saya. Tentu Mbak Nabila riset tuh di kiri kanan ya, yang menjual gelato. Oh misalkan di si A, Mbak Amel menjual gelato dengan harga 5.000 misalkan. Lalu sebelahnya lagi Mas Roland menjual gelato dengan harga 5.500, misalkan seperti itu. Nah, berapa harga yang akan dijual oleh Mbak Nabila sebagai pendatang baru? Gitu kan ya? Kan tidak mungkin kita menjual harga yang lebih tinggi, gitu kan ya? Nah, tentu kita menjual harga rata-rata atau di bawah rata-rata jualannya sebagai suatu promosi, gitu. Nah, taruh misalkan diputuskan, oh saya jual di harga Rp4.900, di bawah sedikit kayaknya dari Mbak Amel tadi 5.000, Mas Roland 5.500. Nah, Mbak Nabila sebagai pendatang baru menjual produk gelato dengan harga 4.900. Nah, Mbak Nabila sudah punya poin selisih harga Rp100. Tapi apakah cukup? Nah, gitu kan ya. Mbak Nabila tentu harus mencoba dulu nih gelato yang diproduksi oleh Mbak Amel, juga gelato yang diproduksi atau dijual oleh Mas Roland. Rasanya seperti apa? Gitu kan ya. Apakah 5.000 itu memang sesuai dengan harganya? Pun juga dengan harga 5.500 itu harganya, rasanya lebih enak atau sama dengan yang harga 5.000. Karena di situ ada harga, ada rasa. Itu. Dan Mbak Nabila harga 4.900 itu rasanya sama dengan yang harga 5.000 atau sama dengan yang harga 5.500. Juga dari riset. Lalu segmentasinya. Segmentasinya ini untuk mahasiswa umum atau kalau bicara kelas ekonomi, ekonomi menengah ke bawah atau ke atas. Gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar produk yang dijual dapat terjangkau dan dibeli oleh masyarakat. Setelah Mbak Nabila riset, ya harga sudah dapat, harga pesaing, rasa sudah didapatkan, ya. Targetnya sudah didapatkan. Oh, targetnya mahasiswa nih di sini. Atau juga umum di situ, karena situ ada banyak sekolah-sekolah juga kan ya di Setiami ya, selain mahasiswa. Ada sekolah dasar, ada SMP di sekitar situ kan ya. Atau sasaran lebih ke kantoran. Nah, silahkan. Gitu ya. Nah, setelah didapatkan kompetitornya, Mbak Nabila produk ya, membuat produksi gelato itu namanya apa? Misalkan namanya Gelato Nabila, jadi GM gitu ya. Dilepas di pasar. Setelah lepas di pasar di produk, jangan dilepas ya. Harus melakukan riset lagi apakah produk itu diterima dan seperti apa penerimaannya. Cek lagi harga ini yang 4.900 itu harganya kemahalan atau bagaimana? Kemahalan itu kan, oh mahal 4.900 itu karena rasanya kurang, kalah dengan harganya 5.000 misalkan seperti itu. Atau wah harga ini cocok nih, rasanya juga tidak kalah dengan harga yang 5.500. Itu dicek data gitu ya. Lalu penerimaannya, oh eh, teman-teman gitu, atau mahasiswa senang dengan harga dan senang dengan rasanya. Seperti itu. Nah, baru dibuat laporannya gitu kan ya, diriset lagi untuk pengembangan ke depan. Nah, gitu. Nah, itu ya. Itu bicara dari satu produk saja. Belum lagi nanti misalkan Mbak Amel dari Gelato itu ya ingin menjual produk sejenis ya. Ada es krim, ada yogurt gitu kan ya. Kan bahan bakunya hampir sama tuh. Gelato ya, es krim, yogurt hampir sama. Nah, itu perlu yang namanya riset. Nah, seperti itu gambarannya, ya. Gitu. Jadi, ya, teman-teman yang harus diperhatikan ya dan juga harus dipahami bahwa kalau riset pasar itu lebih kepada produknya, ya. Sedangkan riset pemasaran keseluruhannya.
mulai dari tempat, gitu ya, promosi, distribusi, itu riset pemasaran. Sampai dengan orang yang menjual. Nah, kalau riset pasar lebih kepada produknya. Produk ini diterima oleh pasar seperti apa? Gitu. Seperti itu. Paham maksudnya ya teman-teman ya? Bisa membedakan antara riset pasar dan riset pemasaran? Bisa? Atau masih bingung? Ya. Jadi kalau riset pasar itu lebih kepada produknya, kalau riset pemasaran keseluruhannya. Mulai dari tempat, promosi, distribusi, harga. Walaupun tadi di riset pasar ada juga harga. Gitu. Tapi harga untuk produk itu. Ya, Kalau Pak, paham, Pak. Insya Allah. bisa paham ya? Ya, oke. Ya. Kalau riset pemasaran seluruh produk. Nah, kalau riset pemasaran seluruh produk yang diproduksi oleh produsen tersebut, sedangkan riset pasar lebih kepada item produknya. Gitu ya. Oke, selanjutkan. Nah, seperti ini gambarannya ya. STP itu. Ya, di mana ada segmenting, targeting, positioning. Ya. Tadi saya gambarkan ya. Segmentasinya siapa, targetnya siapa, positioningnya seperti apa untuk produk Gelato yang sudah di launching atau yang sudah dijual dengan berbagai risetnya tadi. Nah, segmentasi itu adalah upaya yang dilakukan untuk mengelompokkan individu-individu yang awalnya heterogen menjadi homogen. Gitu. Misalkan segmentasinya, oh ini uh, gelato ini cocoknya untuk menengah ke bawah. Gitu. Dengan harga 4.900 harapannya dapat dibeli ya oleh masyarakat dengan harga itu. Oh, ya. Oh, kalau 4.900 saya kurang ini nih, kurang apa namanya, kurang menjual. Gitu. Saya ingin menjual produk yang sama dengan dua harga. Ada yang 4.900, ada yang 5.500 misalkan seperti itu. Berarti kan ada dua segmentasi yang berbeda tuh. Targetnya juga berbeda targetnya. Target pasar yang menengah ke bawah dan menengah ke atas ya. Kita anggap yang 4.900 ini menengah ke bawah ya. Yang 5.500 kita anggap sebagai target untuk pasar menengah ke atas. Tinggal dicek positioningnya. Nah, positioningnya lebih apa lebih diterima pasar yang mana gitu ya, atau yang lebih laku yang mana, apakah yang 4.900 ataukah yang 5.500 yang lebih laku gitu. Secara awam memang wah 4.000 dengan harga yang murah 4.500 harapannya ya banyak yang beli gitu, tapi kan belum tentu ya, kadangkala ya kita apa namanya ingin membeli sesuatu yang lebih wah gitu ya. Wah harganya mahal, bisa saya beli. Itu ada satu gengsi juga sih kadang-kadang ya. Walaupun kadang-kadang harga yang mahal rasanya tidak jauh dengan harga yang tadi di bawah. Kadangkala. Namun idealnya memang harga pasar, ada harga, ada rasa gitu ya. Ada rasa dan juga ada harga. Kalau mau harga yang mahal, mudah-mudahan enak gitu ya. Tapi kalau rasanya enak, dijamin mahal. Jadi teman-teman jangan berharap yang murah enak tuh nggak ada. Kecuali bikinan orang tua. Jadi kalau di pasar murah enak tuh jarang ya. Yang ada murah ya standar apa sesuai dengan harga gitu. Tapi kalau yang enak itu mahal ada juga seperti itu. Ya. Tapi yang mahal apakah sudah pasti enak? Ya belum tentu gitu ya. Tapi enak pasti mahal. Nah, gitu kira-kira ya. Maka produk itu tadi ya kita petakan nih ya. Segmentasinya siapa, targetnya siapa, dan positioningnya bagaimana. Gitu. Nah, untuk menentukan ini gitu kan ya. STP ini perlu tahapan-tahapan. Nah, ini kaitannya ya. Kaitannya antara STP dengan PTP. Jadi riset pasar yang STP ini
merupakan bagian daripada 4P. Nah, bagiannya. Jadi memang satu kesatuan sih ya. Satu kesatuan, ya satu kesatuan, tetapi yang kita pelajari lebih kepada produknya. Gitu. Jadi tidak bicara kepada distribusi, tidak bicara mengenai apa namanya promosi. Oke. Kalau di pemasaran lengkap tuh ada produk, ada price, ada distribution, ada promotion. Sekarang malah ada 7P kan ya, ada physical evidence, ada people, gitu ya. Nah, kita di produknya saja. Tapi produk ini melalui segmenting, targeting, positioning ya, untuk produk ini. Nah, gitu ya. Jadi riset pasar lebih kepada produknya. Oh, ini salah ketik ya. Ada ini malah proud ya. Oh, saya produk ini. Ya, salah ketik. Oke, ya. Oke. Nah, seperti apa sih segmenting itu? Bagaimana tahapannya? Ya, ini tahapannya. Nah, untuk segmentasi pasar saja, ya kan ya. Di sini ada 7 jenis, ya. 7 jenis terkait dengan segmentasi pasar, ya. Yang pertama adalah segmentasi demografis, ya. Demografis, ya. Ya kita apa namanya di Pangkalan Asam itu, gitu kan? Atau di Jakarta Pusat itu ada berapa kecamatan, ya, berapa kelurahan, itu demografis tuh. Kita melepas di produk ini di mana, gitu ya? Yang banyak orangnya atau yang banyak pasarnya, gitu, ya. Lalu ada segmentasi geografis, ya. Ini sama nih dengan demografis ya. Kalau grafis tadi lebih kepada geografisnya tadi ya, ada kecamatan, ada kelurahan. Kalau demografi ya orangnya gitu. Misalkan di kecamatan eh, Cempaka Putih itu berapa orang sih? Gitu ya. Berapa orang jumlah penduduknya di kecamatan Cempaka Putih ya. Lalu tingkat penghasilannya berapa? Tingkat penghasilannya apakah masuk kategori menengah ke bawah atau menengah ke atas? Tingkat pendidikan gitu. Sekolahnya ada berapa sekolah gitu kan ya. Ada berapa kantor di situ. Kita bagikan di sini ya. Di 7 jenis segmentasi ini. Lalu ada segmentasi psikografis ketiga. Ada segmentasi perilaku ya. Perilakunya ada yang kadang saya nggak peduli enak atau nggak enak, yang penting harganya cocok di kantong. Nah, karena bagi saya rasa itu adalah enak dan enak banget, cuma dua gitu. Ada juga yang seperti itu ya. Tidak memperdulikan harga. Ada juga yang berperilaku, aku nggak mau harga yang murah, aku maunya yang mahal. Misalkan seperti itu ya perilaku ya, yang mahal. Dengan berasumsi kalau harganya mahal itu harapannya adalah enak. Tapi tadi ya namanya orang kan beda-beda ya, beda lidah, beda rasa, dan beda kantong. Lalu ada segmentasi firmografis. Tadi saya gambarkan ya, apa namanya firmografis itu ada berapa sekolah di sana. Dari demografis ini kita petakan lagi ada berapa sekolah, berapa kantor, apakah ada kantor di sana, ya. Apakah ada komplek misalkan ya, ada tadi sekolahnya apa saja, apakah perkuliahan kampus ataukah sekolah dasar, sekolah menengah ke atas, kan nanti menentukan harga jual kita. Ya. Kalau lingkungannya lingkungan sekolah SD misalkan ya, kita jual harga 5.000, belum tentu siswa bisa mampu membeli, gitu kan ya. Misalkan seperti itu.
lingkungannya sekolahnya SD atau TK gitu ya. Kita jual barang harga 5.000 atau kita jual es krim harganya 5.000 tadi ya. Tidak semua mampu orang membeli. Cocoknya 2.000 ya es krimnya. Kan ada banyak ya es krim 2.000-an yang tidak kalah rasanya. Nah, kalau harganya perkantoran gitu ya, jangan jual 2.000 gitu ya. Karena di situ orang banyak berduit. Jual lah harga yang 5.000 misalkan. Atau di sana ada sekolah, ada kantor juga, Pak. Oh, berarti kita punya 2 segmen gitu. Dan 2 harga, ada harga yang 2.000, ada yang harga 5.000. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu ya. Lalu ada segmentasi berbasis kebutuhan. Nah, oh, di suatu kecamatan ini misalkan ya, mereka butuh gitu ya, butuh beras, sembako gitu ya. Karena kalau harus pergi ke pasar jauh, misalkan seperti itu. Atau di suatu kompleks ya, di suatu komplek itu ke pasar jauh, Indomaret hanya buka sampai jam 8 itu pun juga agak jauh. Nah, di sana perlu yang dibutuhkan adalah sembako misalkan seperti itu. Atau tadi ya, di daerah itu banyak sekolah dasar, sekolah atau kantor perkantoran. Maka di sana dibutuhkan ya fotokopi dan alat tulis kantor. Maka yang kita tawarkan, yang kita jual adalah produk terkait dengan kebutuhan kantor. Ya, entahkah kita jual jasa untuk pengetikan misalkan, jasa untuk fotokopi, atau kita jual alat tulis kantor, atau jual seragam sekolah, ya. Itu segmentasi berbasis kebutuhan. Nah, segmentasi transaksional seperti apa sih? Nah, kalau transaksional ini, Pak, misalkan saya, Mbak Amel, saya punya karyawan 100 orang, misalkan seperti itu. Nah, saya ingin karyawan saya ini, ya, daripada dia keluar jauh-jauh mencari makan untuk makan siang atau snack, bisa tidak Mbak Amel mensuplai gitu kan, catering untuk karyawan saya, agar mereka fokus bekerja, gitu kan ya, tidak perlu cari-cari makanan keluar jauh-jauh, tetapi saya ingin kualitas yang terjamin, higienis, harga bersahabat. Itu transaksional, seperti itu. Gitu ya. Nah, ini dari sisi segmentasi. Ya. Dari sini ada pertanyaan teman-teman, silakan. Sebelum saya lanjutkan. Ya, kita sampai jam berapa nih? Sampai jam 12 ya? Iya, Pak. Oke. Ada pertanyaan Mbak Irma atau teman-teman lain? Dari 7 jenis ini, apakah bisa dipahami? Belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada pertanyaan itu bingung atau sudah paham? Kan dua tuh. Saya belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada pertanyaan itu karena bingung, ya, atau karena sudah paham. Nah, kalau bingung bagus. Bingung kan tanda berpikir ya. Yang repot nggak paham. Saya nggak paham, Pak. Kalau paham ya bertanya. Agar apa? Agar nanti lepas materi ini ada yang diingat oleh teman-teman. Ya. Oh, ternyata tadi fokusnya kepada STP loh. STP itu apa? Oh ya, segmenting, targeting, positioning. Seperti itu. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ini penjelasannya. Ya, penjelasan daripada 7 segmentasi tadi. Nanti juga saya bagikan ya. Saya bagikan ke grup teman-teman. Ya. Oke. Ya. Kalau di sini dijelaskan bahwa demografis itu adalah salah satu dasar segmentasi pasar adalah demografis, yaitu
membagi pasar menjadi beberapa segmen berdasarkan variabel seperti usia, gender, pendidikan tadi sudah kita contohkan ya, dan sudah kita bahas. Ya. Geografis, ya, tempat tinggal gitu ya. Ada kebutuhan, ada selera budaya. Oke. Lalu ada psikografis, ya. Membagi pasar menjadi 5 variabel. Ada kepribadian, gaya hidup, sikap, minat, dan nilai. Dari saya gambarkan bahwa kalau apa namanya itu, kalau di lingkungan kantor, ya, menjual produk jangan produk yang murah, gitu. Sediakan juga produk yang mahal. Karena tadi ya ada harga yang 2.000, ada yang harga 5.000, gitu. Karena tadi orang itu ada yang gengsi kalau beli harga yang 2.000, gitu. Karena dia merasa mampu untuk membeli produk yang harganya 5.000. Itulah gaya hidup dan perilaku. Gitu. Walaupun ya setelah dicoba, ya rasanya tidak berbeda jauh dengan harga yang 2.000, harga 5.000 itu. Hanya mungkin yang 2.000 ukurannya kecil. Ya. Misalkan yang 2.000 hanya 100 mili. Ya. Yang 5.000 200 mili. Gitu kan ya. Gitu. Tapi kan orang kadang-kadang tidak melihat apa namanya itu eh apa namanya berat apa namanya isinya, gitu. Kapasitasnya berapa mili gitu. Yang pertama lihat adalah harga. Gitu ya. Harganya 5.000 udah langsung ambil. Oh, ternyata 5.000 cuman kecil 100 mili misalkan. Nggak apa-apa, yang penting saya mampu saya beli. Kalau masalah ukuran nggak jadi masalah, yang penting enak. Misalkan seperti itu. Lalu ada perilaku. Tadi itu ya. Nah, sini di perilaku juga ada beberapa variabel nih, ada penggunaan, loyalitas, manfaat, dan kesempatan. Ya. Jadi kenapa ada variabel-variabel dalam segmentasi ini ya teman-teman ya. Tujuannya adalah teman-teman nanti bisa mengagregat atau menghitung ya, menghitung ya. Kan tadi teman-teman sudah belajar metode penelitian kan ya. Di mana metode penelitian itu ada variabel, ada indikator, ada dimensi, gitu kan ya. Nah, di masing-masing aspek atau dimensi daripada segmentasi ini ya, kita kita gambarkan segmen ini adalah sebagai suatu variabel ya, variabel ya. Dimensinya adalah ini, ada dimensi demografis, dimensi geografis ya, psikografis, perilaku. Ini adalah dimensi atau indikatornya. Nah, variabel itu ya ya terbagi lagi ke dalam sub-sub variabel. Ada variabel besar ya, ada variabel sub atau subvariabel atau bisa juga disebut dengan indikator. Nah, di sini ya di demografi itu variabelnya ada usia atau indikatornya itu ada usia, gender, pendidikan, dan pekerjaan. Ya, ini dimensinya, ya ini indikatornya. Nah, gitu. Untuk geografis di sini ada apa tadi? Ini ya, ada selera, kebutuhan, dan budaya. Oke. Kalau psikografis ada kepribadian, gaya hidup, sikap, minat, dan nilai. Ini indikatornya. Nah, untuk perilaku, indikatornya penggunaan loyalitas, manfaat, dan kesempatan. Untuk firmografis, ada ukuran perusahaan dan jumlah karyawan. Ya. Untuk need base ya, ada kebutuhan juga dan juga ada pemahaman terkait dengan kebutuhan tersebut. Ya. Jadi nanti pada saat teman-teman melakukan penelitian, ya, ini bisa ditanyakan atau ini bisa didata nih. Kepribadian seperti apa, gaya hidupnya bagaimana, sikap, minat, dan nilai, serta lain-lain. Ya.
Dari indikator-indikator ini bisa teman-teman dapatkan dan bisa teman-teman hitung ya. Dan teman-teman teliti di riset pasar tersebut terkait dengan segmentasi. Gitu. Nah, setelah teman-teman sudah kumpulkan datanya, kumpulkan data-datanya, ya, indikator-indikator terkait dengan berbagai dimensi yang ada di segmentasi, nanti teman-teman bisa digambarkan sebagaimana berikut. Ya. Oh, untuk apa? Misalkan di sini ada ya, ada 7 ya. A, B, C, D, E, F, G. Oh, ada ya, 8 tuh. Ada 8 produk, 8 merek ya, terkait dengan gelato misalkan tadi ya. Ada 8 merek terkait dengan gelato ya. Ada gelato A, brand B sampai dengan brand G gitu ya. Nah, yang kita punya ini brand yang mana dan berada di posisi apa gitu ya. Contoh di sini. Dari 8 brand ya, 8 brand ya, yang ada di Setiami misalkan ya. Setelah kita riset dan kita hitung dan kita petakan persepsinya gitu ya, dari konsumen atau masyarakat, ternyata ya untuk brand A ya, brand A ini apa ini? F ya. Brand A, brand F, brand D, dan brand C. Ada 4 brand ya. Ada 4 brand itu brand A, brand C, brand D, dan brand F ya. Berada di kuadran kanan, kuadran kedua ya. Kuadran kedua ini ya berada pada posisi harganya tinggi dan kualitasnya tinggi. Nah, gitu ya. Harganya tinggi tapi memiliki kualitas yang tinggi atau baik gitu ya. Kualitasnya. Ya. Ada 4 brand, ada brand A, brand C, brand D, dan brand F. Harganya tinggi, kualitasnya baik. Ya. Ya. Yang di kuadran kedua. Tetapi ada yang di kuadran 1 ya. Brand E ini. Brand E ini ya, harganya tinggi tapi kualitasnya rendah. Nah, ini di brand E ya. Ya. Ini kuadran 1, kuadran 2. Kuadran 3 ya. Kuadran 3 itu brand B memiliki harga yang rendah atau harganya murah tapi kualitasnya bagus ya. Berbeda ya dengan brand E ya. Kalau di brand E ya, brand E ini harganya tinggi, kualitasnya rendah. Kebalikan daripada brand B. Brand B itu harganya rendah, kualitasnya bagus. Itu brand B. Ya. Kuadran keempat ada 2 brand di sini, ada brand G, brand H. G dan H ini adalah ya, harganya rendah, kualitasnya juga rendah. Imbang lah ya. Harganya rendah, kualitasnya juga rendah. Nah, yang diharapkan adalah ya, ada di kuadran 2 ini teman-teman. Ya, harganya bagus, tinggi, tapi juga memiliki kualitas yang bagus. Gitu. Ada harga, ada kualitas, ya. Ada kualitas, ada harga. Ini yang diharapkan. Tinggal nanti itu produk teman-teman ada di mana. Gitu. Apakah masih ada di sini, gitu ya, memiliki harga yang rendah, ya, atau harganya murah dengan kualitas yang rendah, gitu ya, standar apa sesuai dengan harga misalkan. Memang saya buat untuk itu Pak, gitu. Harganya murah tapi kualitas saya turunin gitu. Atau berada di sini gitu. Harganya murah tetapi kualitasnya bagus gitu di brand B ini. Atau ada di sini ya. Harganya tinggi, mahal, tapi kok kualitasnya kurang sih. Ya. Ini dapat dari persepsi masyarakat ya. Masyarakat kita survei, misalkan kita survei kepada 100 orang. 100 orang dari untuk 8 merek ini. Kita ada di mana? Loh, kenapa bukan merek kita saja, Pak? Misalkan kita
di brand B misalkan. Kenapa tidak ini saja Pak yang kita teliti? Kenapa harus brand-brand yang lain? Nah, ini tujuannya teman-teman, ya tujuannya adalah, oh misalkan hasilnya kita ada di posisi ini, misalkan ya. Nah, sedangkan pesaing-pesaing kita ada di sini. Nah, ini adalah untuk strategi. Oh, berarti apa namanya, apa namanya, tantangan kita ya ya, tantangan kita itu menghadapi brand yang mana, gitu. Dan peluang kita ada di pasar-pasar yang mana. Nah, tujuannya itu teman-teman, ya. Oh, saya memiliki harga yang rendah dan kualitas bagus, itu adalah suatu kekuatan, ya kan? Kekuatan kita tuh, harganya murah, kualitasnya bagus, itu kekuatan kita, gitu ya. Nah, tantangan kita adalah ini, tantangannya, ya. Tantangan kita ini nih, dia memiliki harga yang tinggi dengan kualitas yang sama dengan yang kita punya, tapi dia harganya mahal. Sedangkan kita harganya, kualitasnya sama dengan yang ini, tapi harganya murah, gitu, ya. Nah, kekuatan kita di situ. Lalu peluang kita yang mana? Dan tantangan kita yang mana? Serta kelemahannya apa? Kelemahannya misalkan, oh ini kan baru dari sisi harga ya, harga dan kualitas ya. Nanti kita cek lagi, kualitas ini rasa, rasanya yang diterima oleh masyarakat rasa yang mana? Harganya itu yang rendah rendah untuk harga untuk produk yang mana? Sorry, untuk rasa yang mana? Nanti kan berhitung ya, berhitung dengan kos produksi, biaya produksi. Apakah jika tetap bertahan di sini, gitu kan, apakah BEP, gitu ya, apakah mencapai BEP atau hanya mencapai BEP saja? Kalau hanya sampai BEP saja berarti kan belum untung, ya, belum ada margin karena masih baru break even point. Sementara yang namanya kita usaha kan yang kita kejar untung, ya. Ya, balik modal nggak mau kita, harus ada untungnya, gitu. Walaupun untungnya mungkin sedikit, tapi plusnya harus ada margin, ya. Tidak boleh tidak ada margin dalam usaha itu, ya. Apalagi hanya sampai BP, jangan sampai ya. Walaupun kenyataannya yang namanya usaha ada pasang, ada surut, gitu ya. Kadang rugi, kadang untung. Tapi target kita tidak boleh BEP, gitu. Harus margin, walaupun marginnya hanya sekian persen, gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Nanti juga teman-teman melakukan penelitian, output-nya seperti ini kurang lebihnya ya. Bisa SWOT, bisa perceptual map. Nah, ya. Nanti seperti ini teman-teman riset, lalu diolah datanya dan dipresentasikan. Tuh. Apakah menggunakan SWOT, apakah menggunakan perceptual map, apakah menggunakan STP, gitu ya. Nanti kita pelajari bagaimana menggambarkan laporan dari berbagai analisis terkait dengan riset pasar. Apakah analisis SWOT, apakah saat ini analisis perceptual map, apakah analisis STP atau analisis SCP ya, structure, conduct dan performance gitu. Struktur pasar ya, conduct pasar dan performa daripada pasar. Tapi yang kita keluarkan tadi ya, ada 2 tadi ya kalau di TPS ya, STP, segmenting, targeting, positioning, ya. Di situ ada market size dan market share, ya, serta ini perceptual map, gitu ya. Sorry, SWOT tadi ya, SWOT. Dan ini tambahannya perceptual map, gitu. Jadi ada 3 analisis nanti yang coba kita terapkan di dalam diskusi kita nanti selama 1 semester. Gitu. Ada pertanyaan teman-teman?
Lanjut ya. Oke. Nah, ini prosesnya, ya. Proses dalam riset pasar. Sama dengan riset pemasaran prosesnya ya. Pertama, mulai dari mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Ya, ada masalah apa, ada fenomena apa, ya, di produk yang akan kita riset, ya. Apakah produknya kurang laku, ya? Apakah produknya memang laku, gitu ya. Laku dan tidak laku kita riset. Jika laku itu seperti apa, kenapa? Kalau tidak laku juga kenapa tidak laku dan kenapa produk tersebut laku, gitu ya. Misalkan tadi ya, ada produk gelato ya, gelatonya Mbak produksinya Amel dan gelato produksinya, Musrolan misalkan ya. Kita identifikasi nih, kok gelatonya Mbak Amel ya, produksinya Mbak Amel kok kurang laku gitu ya, misalkan seperti itu. Sedangkan gelato yang diproduksi oleh atau yang dijual oleh Mas Roland laku, padahal harganya sama gitu ya, rasanya juga tidak jauh berbeda, tapi yang lebih laku produknya Mas Roland. Maka Mbak Amel penasaran dong, kenapa seperti itu gitu ya, harganya sama ya, rasanya juga tidak kalah gitu ya. Nah, ini kita rumuskan, lalu kita tentukan desain penelitiannya seperti apa desainnya ya. Apakah kualitatif, apakah kuantitatif, gitu kan ya, atau gabungan daripada keduanya, ya. Gabungan dari kualitatif dan kuantitatif, oke. Lalu kita tentukan sampelnya. Nah, sampelnya kita butuh berapa? 30 orang, 60 orang, gitu kan. Dan juga metode penggunaannya, apakah survei, ataukah menggunakan wawancara, kuesioner, atau sebagaimana, ya. Sama dengan yang teman-teman pelajari yang ada di metode penelitian. Nah, lalu teman-teman tentu setelah kuesioner terbentuk, teman-teman turun ke lapangan untuk mengumpulkan data, gitu kan. Teman-teman turun ke lapangan, wawancara, yang menyebar angket, menyebar kuesioner, dan lain-lain ya, dokumentasi, foto, ya, video, ya, dalam rangka mengumpulkan data yang tujuannya nanti adalah untuk teman-teman analisis, ya. Analisisnya apa? Bebas, apakah menggunakan analisis SWOT, ya, atau tadi perceptual map, atau analisis STP, gitu ya, monggo. Atau analisis-analisis yang lain, ya, bisa analisis tren tadi ya, untuk melihat atau menggambarkan ataupun menginterpretasikan hasil data yang sudah dikumpulkan. Nah, setelah dianalisis tentu nantinya dijelaskan ya, kita presentasi, teman-teman presentasi itu. Presentasi mendiskusikan hasilnya. "Oh, hasil seperti ini, bagaimana pendapatnya, bagaimana solusinya, bagaimana tindak lanjutnya?" Gitu. Nah, seperti itu ya. Ini prosesnya. Jadi nanti teman-teman ya lakukan hal yang sama ya. Nanti baik kelompok ya, mengidentifikasi dan merumuskan masalah, menentukan desainnya ya, menentukan sampelnya siapa, metodenya bagaimana, lalu teman-teman terjun ke lapangan mengumpulkan data, lalu setelah dapatkan data diolah ya, diolah dan dianalisis lalu dipresentasikan. Dan juga ada rekomendasi atau tindak lanjut. Nah, hasilnya ini nanti diberikan atau diserahkan kepada yang kita survei, ya. Misalkan nih, Mbak Irma dan Mbak Elsa survei di kafe tadi tuh, Cafe Morning, ya. Misalkan di situ. Nanti Mbak Irma dan Mbak Elsa identifikasi masalahnya apa sih di coffee ini, di warung kopi ini, ya. Masalahnya apa? Kok sampai dia kurang laku misalkan. Apakah tempat duduk, apakah harganya kemahalan, apakah produknya terlalu umum gitu ya, monoton gitu, nggak ada inovasi dari produk itu. Lalu tentukan desainnya. Oh kalau gitu kita survei deh ke konsumen yang ada atau pengunjung yang ada di warung kopi itu. Kita perlu misalkan 60 orang, gitu ya. Lalu kita buat kuesionernya, yang pertanyaannya dari sini tadi, pertanyaannya ini, ya dari sini.
dari usia, gender, pendidikan, pekerjaan, ya. Lalu ada seleranya apa, kebutuhannya apa, gitu kan ya. Lalu ada kepribadiannya bagaimana, gaya hidup, sikap, minat, nilai, ya. Apakah ada loyal, manfaat, kesempatan, dan lain-lain yang ditanyakan, ya, kepada 60 orang itu, ya. Pada 60 orang itu contohnya. Lalu dianalisa hasilnya bagaimana. Misalkan menggunakan persepsi. Nah, persepsi itu tadi berada di posisi mana sih warung kopi tadi? Apakah di sini, di sini, di sini, di sini? Ya. Apakah di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, ataukah kuadran 4? Nah, gitu ya. Nah, bagaimana mengidentifikasi ya, ataupun merumuskan masalah? Nah, masalah itu di sini terbagi 3, ada masalah yang ambigu, yang belum jelas gitu ya. Ada masalah yang didefinisikan dengan jelas, ada juga masalah yang agak jelas. Misalkan, mengapa pangsa pasar menurun? Ya, misalkan tadi itu ya, perkataan gelato nih. Kenapa sih pangsa pasar gelato menurun dari bulan ke bulan? Bulan pada saat launching, di gelato itu pangsa pasar mencapai 50% misalkan. Seiring berjalannya waktu, bukannya meningkat malah menurun ya. Menjadi 45, 40 dan puncaknya dievaluasi di akhir tahun hanya mencapai 30% pangsa pasar gelato dari 8 kompetitor misalkan. Dari 8 kompetitor itu kita hanya 30%, sedangkan yang lain pangsa pasar tinggi-tinggi, tuh. Lalu ada banyaknya pengaduan, oh banyak pengaduan mengenai harga, harganya kemahalan nih dengan produk sejenis, rasanya nih, rasanya kurang pas di lidah, terlalu encer misalkan atau terlalu manis gitu ya, gelatonya, ya. Dan juga misalkan juga kenapa produk barunya tidak berhasil, padahal pada saat di-riset ini menjanjikan ya, setelah dihitung sebelum di-launching atau sebelum diproduksi itu, kita sudah melakukan riset dan dihitung hasilnya, oh ini cocok nih bisa dijual di pasar. Tapi setelah dilepas ternyata kok hasilnya tidak sesuai dengan prediksi kita pada saat riset awal. Nah, itu adalah suatu masalah, gitu ya. Nah nah ini semua tentu harus di-riset, gitu ya, harus diteliti. Tidak bisa kita, ujug-ujug datang gitu ya, atau ujug-ujug terbit ide ini. Harus kita survei. "Kenapa sih Mas, ini kok penjualannya menurun? Oh, kenapa juga ini penjualannya meningkat dibandingkan, produk-produk yang lain?" Misalkan seperti itu. Jadi itu ada satu, masalah ataupun fenomena yang terkait dengan objek yang akan kita teliti. Nah nah, setelah tadi masalahnya sudah kita rumuskan, lalu menentukan desainnya, gitu ya. Kalau masalah dia ambigu atau belum jelas, berarti kan kita harus mencari penjelasan, gitu ya. Mencari penjelasan. Maka di sini ada exploratory riset, ya. Kita mengeksplor, ya. Beritanya kita ada mengeksplor lebih jauh, ya, masalah-masalah ini agar lebih jelas, ya, agar jelas. Dimulai dari memahami struktur pasarnya, merumuskan masalah dengan tepat, menghasilkan hipotesis dan mengembangkan skala pengukuran. Nah, caranya bagaimana untuk masalah yang ambigu ini, yang belum jelas ini? Tentunya kita harus ada interview, ya, untuk kita wawancara, ya, kita lakukan penelitian, apa sih sebenarnya masalah yang dihadapi oleh suatu produk, gitu. Itu untuk yang masalah yang ambigu dengan exploratory research, ya. Nah nah, kalau masalahnya sudah agak jelas, masalahnya sudah jelas nih, ya, maka yang dibutuhkan adalah descriptive research, gitu ya. Hanya riset menjelaskan atau riset deskriptif, analisa deskriptif, gitu ya. Analisa deskriptif. Ini yang tujuannya adalah menggambarkan pelanggan atau pesaing. Oh, pelanggannya seperti ini, dideskripsikan. Oh, produk ini tepatnya atau diminati oleh, masyarakat A misalkan.
Atau kelompok A, untuk produk B diminati atau digandrungi oleh kelompok masyarakat yang B juga, misalkan seperti itu. Yang kedua, memahami ukuran pasar atau market size, segmen pasar serta kinerja pasar. Gitu ya. Itu kita jelaskan. Nah, jika masalahnya itu sudah jelas masalahnya, maka kita lakukan penelitian kausalitas, sebab akibat, gitu ya. Sebab akibat. Nah, di sini nih ada regresi, ada macam-macam ya. Sedangkan ini hanya deskriptif saja. Nah, sini adalah untuk menguji pasar, test market ya. Ya. Misalkan kalau di sini tuh, oh produk ini laku. Kenapa laku? Apakah harganya murah? Apakah rasanya enak? Gitu ya. Atau apa penyebab sehingga produk ini laku? Ini yang sudah jelas ya. Yang sudah jelas ya. Gitu. Nah, tinggal ketiga-tiganya ini kita pilih berdasarkan observasi awal. Oh, masalahnya belum jelas nih, maka menggunakan exploratory research. Oh, sudah jelas masalahnya, agak jelas masalahnya. Kita mendeskripsikan atau menjelaskan. Oh, masalahnya sudah jelas. Maka kita tentukan hubungan sebab akibat atau regresi atau apa yang akan digunakan. Seperti itu. Lalu menentukan sampel tadi ya. Menentukan sampel setelah desain penelitian, kita perlu merancang rencana sampelnya berapa sih gitu ya, yang pas. Tentu dalam mengambil sampel tidak sembarangan kan ya. Saya maunya 60 aja deh. Kenapa 60? Kemampuan dana saya segitu gitu. Atau yang saya kenal hanya 60 orang itu, tidak juga ya. Dalam metode penelitian kan sudah dijelaskan dan sudah dipelajari ya bagaimana menentukan sampel ya. Menentukan sampel itu harus kita ketahui berapa jumlah populasinya agar didapat sampel yang representatif ya, yang menggambarkan populasi di objek yang kita teliti. Misalkan ya, di Kecamatan Cempaka Putih ada 100 orang penduduk, Pak. 100 orang penduduk yang tidak perlu disampel, ambil saja semuanya, ya, semuanya. Toh juga kalau disampel tidak jauh beda ya. Kalau sampel kan sekitar 80 orang, ambil saja semuanya. Kecuali ya, penduduknya, oh Pak, di Kecamatan Cempaka Putih penduduknya ada 500 orang, Pak. Wah, kan kalau kita tanya satu-satu lama ya, lama waktunya. Kalau kita tanya atau kita interview ke 500 orang itu, maka itu perlu kita sampel. Oh, oke, kalau ada populasinya sebanyak 500 orang, ya, maka kita perlu berapa persen? Ya. Misalkan dihitung dengan rumus yang silakan ya, apakah rumus Lovin ya, atau rumus yang lain-lain untuk menentukan rumus itu, misalkan didapat 120 orang. Nah, 120 orang itu sebagai kita sampel. Ya. Tetapi tadi, ya, jangan 120 orang 120 orang itu adalah orang-orang yang tidak tepat, gitu. Artinya tidak sembarangan juga setelah kita tentukan jumlahnya, kita juga tidak boleh sembarangan bertemu atau menemui calon responden tersebut, gitu. Syarat sebagai responden tentu dia pertama paham dengan produk yang akan kita tanyakan, entah itu namanya, rasanya, paham dia, tahu dia. Kedua, sudah pernah mencoba atau membeli produk tersebut. Misalkan tadi ya, kita ingin survei mengenai gelato, misalkan seperti itu ya. Nah, sampelnya ini harus tahu gelato itu apa, gitu. Dan juga sudah pernah beli, walaupun cuma satu kali pernah beli. Intinya sudah pernah membeli dan mencoba produk tersebut. Itu yang kita jadikan sampel. Ya, jangan sampai kita sampel atau mau cari orang yang belum tahu atau tidak tahu produk gelato itu apa dan belum pernah beli. Nanti kalau kita tanyakan jadi bingung dia. Saya nggak tahu, Mas.
Rasa Pak, rasanya belum pernah coba. Coba deh Mbak beliin, nanti saya cobain, baru saya bisa berpendapat. Nah, itu ya. Datanya, apakah sekunder atau primer? Gitu ya. Tentunya ya, karena riset pasar, lebih banyak adalah data primer. Karena kita harus terjun langsung ke pasar. Ya. Terjun ke pasar, mensurvei ataupun melakukan penelitian terkait dengan produk yang akan kita teliti. Walaupun ada juga ya berkaitan dengan data-data sekunder. Ya. Data sekunder ini misalkan data yang sudah ada di BPS, ya, atau data yang ada di eh, Asosiasi Pedagang Pasar, gitu ya, atau data yang ada di perusahaan, gitu, yang sudah rilis di website yang dapat kita download. Itu data sekunder. Tapi data primer adalah data yang kita dapatkan langsung di sumber utama dengan cara survei, ya, atau interview. Jadi ya, teman-teman sudah paham kayaknya apa itu data sekunder, data primer sudah paham ya? Sudah belajar, sudah dipahami kan? Sudah belajar mengenai apa itu data primer, apa itu data sekunder, sudah paham ya? Sudah paham belum? Apa itu data primer, data sekunder? Mbak Irma, Mbak Irma atau Mbak Elsa nih? Ayo, Elsa, Pak. Elsa, oke. Mbak Elsa, apa perbedaan data sekunder dan data primer, Mbak Elsa? Ayo, apa itu data primer dan apa itu data sekunder? Sudah belajar metode penelitian kan ya? Sudah, Metode, Pak. Pas sudah. semester. Oke. Nah, kita sudah belajar tuh. Sudah jelaskan apa itu data primer, apa itu data sekunder. Seperti apa sih cara mendapatkannya dan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa itu data sekunder dan apa data primer. Ayo Mbak Elsa. Kalau data primer, data yang diperoleh Mm-mm, peneliti secara langsung. Kalau mm-mm. sekunder dari sumber yang udah ada. Contohnya, yang Contohnya, udah ada tuh data apa? Data yang ada di mana? kalau kalau sekunder tuh kayak pakai menurut gitu nggak sih? Menurut. Kalau nggak menurut Sensus, gimana? sens, contohnya kayak sensus gitu ya kalau sekunder. Sensus. Oke. Itu Kalau primer kayak mm-mm. dari responden ya, wawancara. Wawancara. Oke. Oke. Kalau ditanya data primer itu apa, Mbak Elsa? Mbak Irma ya sebelahnya ya. Data primer itu apa, Mbak Irma? Mbak Irma, data primer. Itu Pak dari inian dari tangan langsung penelitinya langsung. Tangan peneliti langsung yang didapatkan Hmm. dari sumber utama gitu ya. Iya, Oke, kalau data sekunder dari data yang sudah ada. kita sudah ada data Hmm. pihak ketiga ya. Iya. Oke, Eh, itu di buku yang pasal itu. gimana? Iya ada buku yang uh, mata kuliah ada di sana. Iya, oke. Mbak Nabila, kalau Mbak Nabila ada? Iya Pak. Ya, Mbak Nabila, kalau penelitian menggunakan data sekunder, kita perlu izin atau tidak? Misalkan nih, Mbak Nabila ingin melakukan penelitian dengan data sekunder, itu perlu izin atau tidak? Pasti untuk penelitian kita pastinya izin terlebih dahulu. Apalagi kalau misalnya kita mau minta data perusahaan, pasti Nah, kita perlu izin sih Pak. perlu izin ya. Untuk sekunder. Kalau primer, perlu izin juga atau tidak? Nah,
Tadi kata Mbak Nabila kalau data sekunder perlu izin, kalau data primer apakah perlu izin juga? Oke, ya. Jadi tadi betul tuh sudah disampaikan oleh Mbak Irma dan Mbak Elsa bahwa kalau untuk data sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak ketiga gitu ya. Kalau Yang data sekunder menurut saya sih Kak, itu kayaknya nggak perlu izin deh karena kita bisa mengaksesnya di iya ya. kan karena data sekunder ini kan kita bisa kayak ngambil kayak misalnya sensus penduduk, terus juga Hmm, dari media massa itu kan banyak ya Pak ya. iya. Seperti itu sih Pak menurut saya. Oke, ya betul. Jadi data sekunder adalah data yang kita dapatkan dari pihak ketiga tanpa harus memerlukan izin. Data sekunder itu. Misalnya tadi itu data yang ada di BPS, ya. Data yang ada di OJK, data yang ada di perusahaan-perusahaan, misalkan data yang sudah dipublikasikan, baik berupa buku, laporan yang sudah disubmit atau yang terdapat di website, itu kita tinggal download saja, ya. Tidak perlu izin kalau data sekunder. Tetapi kalau data primer yang kita mendapatkan secara langsung harus mendapatkan izin, ya. Perlu izin misalkan tadi itu survei di warung kopi, ya. Kita izin dulu, "Mas atau Bang atau Kang, aku mau penelitian nih di tempatnya Akang, boleh tidak?" "Oh boleh silakan," gitu. "Tapi jangan mengganggu konsumen ya?" "Oh tidak, pertanyaannya juga tidak mengganggu kok, malah yang yang kami interview nanti kita berikan souvenir," misalkan. "Souvenirnya apa?" "Kalau harganya kopinya 3.000, ya souvenirnya dapat diskon lah, ya. Saya bayarin 1.000-nya, 2.000-nya mereka bayar sendiri." Misalkan seperti itu. "Oh iya silakan silakan." Gitu ya. Jadi primer itu ya penelitian yang kita dapatkan secara langsung dan harus berizin. Izin dari kampus untuk melakukan penelitian dan juga izin dari, objek yang kita teliti, gitu ya. Apakah boleh kita melakukan penelitian di tempat tersebut. Jika boleh dilakukan, jika tidak boleh ya sudah, berarti kita harus merubah objek yang sekiranya kita diizinkan untuk melakukan penelitian, gitu ya. Jadi dalam penelitian kita tidak boleh memaksa, misalkan, "Oh nggak boleh di sini," "Bolehlah," gitu. "Nggak berat kok, nggak lama kok." Nggak seperti itu juga ya. Harus ada keikhlasan dari objek yang kita teliti untuk kita melakukan penelitian, gitu. Ya, jadi penelitian primer itu adalah penelitian yang kita mendapatkan datanya secara langsung ya dari pihak pertama atau dari sumber utama, namun syaratnya harus mendapatkan izin. Sedangkan data sekunder adalah data yang kita dapatkan dari pihak ketiga yang sudah dipublikasikan, di mana data itu dapat kita gunakan tanpa harus meminta izin, gitu. Gitu, karena dia sifatnya sudah terbuka, ya sudah dipublikasikan. Semacam tadi di BPS, ya OJK, ataupun Bank Indonesia dan perusahaan-perusahaan lain yang sudah me apa, mempublikasikan laporannya, datanya secara publik, itu dapat kita gunakan, gitu. Nah, itu pun sama nanti ya, pada saat teman-teman menyusun skripsi, teman-teman juga harus mulai memilah dan memilih, "Saya nanti menggunakan apa ya datanya? Apakah data primer ataukah data sekunder?" Gitu. Kalau primer saya harus izin nih, sementara saya nggak punya kenalan kenalan perusahaan yang harus saya minta izin, misalkan seperti itu. Berarti kan ada kendala tuh. Iya. Nah, silakan nanti dikonsultasikan ke KA-nya. "Kak, saya mau melakukan skripsi, melakukan penelitian untuk skripsi, tetapi saya belum bekerja dan juga saya tidak banyak kenal, perusahaan ataupun kenal, apa namanya, eee eee, perusahaan atau instansi yang nanti akan saya jadikan objek penelitian saya." Mungkin dari KA bisa mengarahkan, "Oh kamu ke sini saja," misalkan. "Oh ke PTA."
karena di sana adalah mitra kita. Silakan melakukan penelitian saya, ini surat izinnya. Sebentar ya, ada pesawat. Iya. Ini kebetulan dekat bandara lapangan udara ini, apa namanya, Angkatan Udara. Gitu. Gitu ya. Atau bagi teman-teman yang belum bekerja, bisa ya, bisa memilih dengan data sekunder gitu. Dengan data sekunder karena tidak perlu izin ya. Tinggal nongkrong di warung kopi sudah bisa download data-data ya. Bagi teman-teman yang belum bekerja. Itu pun juga saya lakukan seperti itu dulu ya. Di skripsi, tesis saya menggunakan data sekunder. Kenapa? Karena datanya dapat mudah didapatkan ya, tidak perlu izin dan cepat ya. Kalau primer kan lama tuh, kita proses suratnya. Suratnya ini berapa hari baru bisa keluar suratnya dari kampus. Misalkan dari kampus keluar 2 hari untuk izin melakukan penelitian. Lalu kita izin lagi di tempat yang akan kita teliti berapa hari itu. Paling tidak, paling cepat 3 hari, 3 sampai 4 hari baru kita bisa mendapatkan izin melakukan penelitian di suatu objek. Hmm. Sementara kita berhitung berapa durasi yang akan kita butuhkan untuk menyelesaikan skripsi. Gitu. Nah, itu. Tapi kembali ke teman-teman nanti ya. Mau ke primer atau mau ke sekunder untuk penelitiannya. Gitu ya. Itu juga sama untuk riset pasar ini. Apakah teman-teman ke sekunder atau primer. Tetapi kalau contoh yang ini tadi, ini primer. Ya karena kita menangkap persepsi daripada responden. Ya. Ini menggunakan data primer untuk mendapatkan yang ini tadi ya. Usia, gender, pendidikan, pekerjaan, kepribadian, gaya hidup ini harus kita dapatkan secara langsung. Kita wawancara, kita interview, itulah penelitian data primer. Ya. Terdapatkan, baru kita petakan. Gitu. Nah ya, tempat saya sudah azan sebentar. Eh, sudah sampai jam 12 ya, kurang 10. Ya, Pak, 10 menit iya, lagi. Pak. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Kenapa jelas? Jelas ya. Wah, pegangan jelas tuh pengen buru-buru pulang. Oke, tadi mas tadi sama mana tadi ya? Sampai sini tadi ya. Nah, setelah teman-teman sudah tampil dapat, metodenya sudah teman-teman tentukan, tinggal teman-teman turun ke lapangan untuk mengumpulkan data, ya. Mengumpulkan data, setelah data dikumpulkan, teman-teman analisa, ya. Sini banyak analisanya ya. Ada ANOVA, ada regresi, ada cluster, ada faktor. Dan analisis-analisis lain yang dapat digunakan. Seperti tadi ada analisis SWOT, ya, analisis STP, ada analisis perceptual map. Lalu teman-teman presentasi deh, ya, presentasi, diskusi, dan tindak lanjut dari hasil temuannya. Oh, ini hasilnya harganya harganya terjangkau, tapi rasanya kurang pas, gitu. Tindak lanjutnya maka perbaikan daripada rasa dengan mempertahankan harga, seperti itu. Ya. Atau ini harganya tinggi, ketinggian. Rasanya sih enak sih rasanya, udah pas, tapi harganya masih ketinggian. Nah, tinggal disarankan, oh kalau bisa harganya diturunkan dengan tetap mempertahankan cost dan margin itu. Jangan sampai kita turunkan harga, tapi malah kita yang babak belur, ya nggak ada untungnya. Gitu. Itu semua ada aspek-aspek pertimbangan, ya,
yang dapat kita kita sarankan kepada objek yang kita teliti untuk perbaikan-perbaikan ke depan agar ya produk yang mereka jual ya sukses diterima di pasar gitu. Dan itu terus-menerus ya. Terus-menerus tidak putus. Hasil hari ini jangan puas di hari ini gitu. Misalkan hari ini dapatkan sudah hasilnya bagus. Lalu tidak melakukan penelitian lagi. Nanti malah jadi kecewa. Penelitian itu harus terus-menerus ya. Terus-menerus tetap mempertahankan penelitiannya gitu. Ya, ada ada frekuensi untuk melakukan penelitian. Apakah 6 bulan sekali, apakah setahun sekali, apakah 3 bulan sekali untuk melakukan penelitian di produk yang sejenis. Seperti itu. Disesuaikan dengan anggaran yang kita miliki. Anggaran saya hanya cukup untuk setahun sekali, Pak, penelitiannya. Ya silahkan. Saya 6 bulan sekali, Pak. Silakan. Yang penting ada kontinuitas daripada penelitian itu untuk tetap mendapatkan persepsi ataupun pendapat daripada masyarakat terkait dengan produk yang kita jual. Jangan berhenti pada satu penelitian saja. Ya. Harus terus melakukan penelitian agar kita tetap mendapatkan masukan-masukan yang berharga dari produk yang kita jual. Seperti itu. Ini tindak lanjutnya. Oke, gitu teman-teman. Ya, yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pertama ini, walaupun perkenalan tapi sudah langsung tancap gas ya. Tancap gas. Oke. Teman-teman izin sebelum tutup bisa on cam dong untuk absensi. Untuk laporan ke mana? Ke SSO. Untuk kita screenshot. Izin on cam sebentar. Oke. Mbak Sylvia, Mbak Khalifah, Mbak Aura, jika tidak ada itu, monggo di di on cam sebentar. Oke, sambil ya. 1, 2, 3. Sebentar. Hasilnya bagus ya? Market. Oke. Itu ada tulisannya ya? Sebentar ya. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Pas bagus nih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, selamat beristirahat. Jangan lupa sholat. Jangan lupa makan nasi. Yang lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, saya N ya.